Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Ya, hari ini kita akan membahas tentang eh, konsep dasar ataupun pengertian dari pendidikan masyarakat. Ya, silakan kalian simak video ini dengan baik ya agar kalian dapat memahami apa sebetulnya yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat, karena kalian sebagai semester satu bekal awal untuk mengetahui apa itu pendidikan masyarakat adalah di mata kuliah konsep dasar pendidikan masyarakat. Ya, memang konsep dasar pendidikan masyarakat ini memang banyak berkembang, nama-nama ataupun istilah-istilah di masyarakat ya, banyak yang dikenal dari nama-namanya ya. Sekarang adalah namanya pendidikan masyarakat. Dulu memang ada juga istilah-istilah dari pendidikan masyarakat itu pendidikan sepanjang hayat ataupun lifelong education, terus juga recurrent education ataupun pendidikan pembaharuan, ada juga permanent education, non formal education, informal education, dan sekarang adalah pendidikan masyarakat ya. Tuh, jadi memang banyak sekali berkembang istilah-istilah dari pendidikan masyarakat ini, dan ini memang terkadang membuat bingung juga di masyarakat ya. Tapi banyaknya ini bisa juga menjadi memperkaya hasanah yang ada di lingkungan pendidikan seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video ini ya. Konsep dasar masyarakat, artinya kita mulai dulu dari konsep. Apa sih sebetulnya konsep itu ya? Konsep itu adalah our mental image we use as summary device for bringing together observation and experience that seem to have something in common ya. Jadi konsep itu adalah citra mental ya. Konsep are mental image ataupun citra mental yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk memadukan. We use as summary device for bringing together, memadukan itu dengan cara mengobservasi ya, memadukan hasil dari pengamatan ya, memadukan hasil dari pengamatan dan juga pengalaman ya, yang mana observasi dan pengalaman ini juga memiliki kesamaan seperti itu ya. Jadi konsep adalah citra mental yang kita gunakan sebagai alat memadukan pengamatan dan pengalaman yang memiliki kesamaan gitu ya. Lalu konsep itu bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah direct observation, yang kedua indirect observation, dan yang ketiga adalah construct ya. Misalkan kan kalian konsep gajah itu seperti apa ya? Oh, gajah itu besar. Nah, bagaimana menggambarkannya kan? Kalau misalkan orang belum tahu gajah itu kan, ketika disampaikan gajah itu besar, digambarkanlah besar ya. Lalu memiliki telinga yang besar juga ya, lebar, digambarkan. Terus memiliki belalai. Nah, gitu. Kalau orang yang belum tahu tentang konsep, bisa jadi belalai bukan disimpan di depan, tapi bisa jadi di samping ataupun di belakang, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau tidak mengetahui secara detail, nah otomatis akan salah dalam mengkonstruk sebuah konsep gitu. Makanya kita harus pahami secara keseluruhan dari konsep gajah. Nah, sekarang yang harus dipahami tentang konsep-konsep dari pendidikan masyarakat seperti itu. Yang pertama ada direct observation ataupun berdasarkan hasil pengamatan langsung ya. Hasil pengamatan langsung ini bisa dilihat itu dari cek kuesioner dari data peserta didik seperti itu ya. Hasil pengamatan langsung, jadi data peserta didik itu bisa diamati secara langsung gitu ya. Lalu yang kedua adalah indirect observation. Indirect observation itu adalah pengamatan tidak langsung ya. Ketika kita amati secara tidak langsung, kita sudah tahu konsep A ya, seperti itu. Ataupun contohnya adalah jenis kelamin misalkan. Lalu kita harus mengamati secara langsung pun dilihat ini kan, kita sudah tahu bahwasanya oh itu ternyata konsep dari pria wanita tuh perbedaannya tuh ini gitu. Kalau dari segi fisik ya,
wanita umumnya berambut panjang, ya sedangkan pria tidak. Wanita umumnya tidak memiliki jakun, perempuan tidak, dan seterusnya. Ya tidak perlu disidik-sidik sampai mendalam untuk observasi berkaitan dengan wanita. Ya, lalu yang ketiga adalah memiliki konstruk. Artinya itu hasil observasi baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Misalkan contohnya IQ, perilaku, dan itu kan harus diamati secara langsung ataupun bisa juga diamati secara tidak langsung seperti itu. Ya ini berkaitan dengan konsep ya, dengan konsep. Nah, lalu ada konsep pendidikan. Nah, pendidikan apa itu pendidikan? Nah, ya pendidikan ataupun education is the practice of freedom. Ya, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of the world. Ya, ini menurut Paulo Freire. Ya, menurut Paulo Freire bahwasanya pendidikan adalah sebuah praktik kebebasan gitu. Ya, pada dasarnya pendidikan itu sebetulnya membebaskan para warga belajar, para peserta didik ya, seperti yang sedang diusung oleh pemerintahan sekarang itu adalah membebaskan pendidikan yang memerdekakan seperti itu, merdeka belajar ya, kampus merdeka gitu. Jadi pendidikan menurut Paulo Freire adalah praktik-praktik pembebasan ya, membuat orang lain bebas dalam meningkatkan belajarnya, ingin bebas untuk melihat pengetahuan apa yang memang diinginkan oleh para warga belajar ataupun peserta didik seperti itu ya. Cara di mana pria dan wanita menghadapi kenyataan kritis dan kreatif ya, karena memang ya beda ya antara laki-laki dengan perempuan untuk memperoleh pendidikan gitu ya. Dan jadi cara di mana pria dan wanita menghadapi kenyataan secara kritis dan kreatif ya, dan menemukan cara berpartisipasi dalam mentransformasi kehidupan mereka ya. Jadi bagaimana hasil pendidikan itu juga dapat meningkatkan partisipasi seseorang baik itu pria ataupun wanita di lingkungan masyarakatnya seperti itu, dan bisa mentransformasi kehidupan mereka menjadi lebih baik seperti itu ya. Itu menurut Paulo Freire. Nah lalu pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini harus difahami betul oleh kalian sebagai mahasiswa semester 1. Jadi pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi pendidikan ini merupakan ya usaha ataupun aktivitas yang disadari baik itu oleh pendidik ataupun peserta didiknya gitu. Jangan sampai ketika peserta didik datang ya, peserta didik tidak sadar bahwasanya dia harus sekolah gitu, hanya sekedar datang saja, tapi secara sadar baik itu pendidik ataupun peserta didik ataupun ya orang-orang ataupun sumber daya manusia yang memang terlibat di dalam proses pelaksanaan pendidikan. Misalkan ada orang-orang di pemerintahan yang menentukan kebijakan tentang pendidikan gitu kan, baik itu di tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan sampai ke negara itu. Jadi harus sadar secara keseluruhan untuk mewujudkan ya suasana belajar. Nah, suasana belajar ini kaitannya dengan suasana belajar yang nyaman, yang membuat peserta didik itu bersemangat untuk belajar seperti itu ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan hasil belajar ya dengan suasana belajar yang nyaman ya. Kalau di pendidikan masyarakat itu suasana belajar itu tidak hanya terbatas pada ruangan segi 4 ataupun yang tertutup ya, ruangan tertutup, tapi bisa dimanapun, karena menurut Ki Hajar Dewantara juga kan semua tempat adalah sekolah. Artinya semua sekolah itu kan umumnya tempat untuk belajar, artinya semua tempat itu bisa digunakan untuk belajar gitu. Pengalaman saya untuk melakukan kegiatan pembelajaran kepada para peserta didik ya di pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat ya, kita belajar di teras rumah warga ataupun di lapangan ataupun di balai desa juga itu bisa dilakukan pembelajaran ya. Dan proses pembelajaran
proses pembelajaran, ada kurikulum, ya, ada materi-materinya, bagaimana metode dan teknik supaya ya tadi peserta didik itu akhirnya bisa terlibat secara aktif. Karena pada dasarnya yang lebih aktif untuk melakukan pendidikan itu sebetulnya peserta didiknya, bukan pendidiknya. Gitu. Ya, dengan konsep Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini juga artinya ingin menjadikan peserta didiknya itu lebih aktif untuk mencari potensi apa ini kan, mengembangkan potensi, ya, secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi kalau misalkan sekarang ada mahasiswa yang hanya menunggu informasi dari dosen saja, ya tentunya tidak akan menjadi apa-apa gitu. Makanya peserta didiknya secara aktif, mahasiswa itu dituntut lebih aktif mencari informasi sendiri, ya. Tapi tentunya dosen pun dia akan membimbing, ya, akan mengarahkan potensi apa yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa di pendidikan masyarakat seperti itu. Ya, potensi bisa dikembangkan apapun, tapi bagaimana ya hal-hal yang dipilih oleh mahasiswa kaitannya dengan Merdeka Belajar tentunya itu sesuai dengan tujuan dari keilmuan pendidikan masyarakat seperti itu. Ya, jadi usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar, ya, dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, ya. Jadi ada akhirnya hasil dari pelajaran itu ya menjadikan dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ya, meningkatkan kedekatan kepada ilahi ataupun kepada Sang Pencipta seperti itu. Lalu ada pengendalian diri, ya, semakin dewasa semakin seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak, tentunya dia memiliki pengendalian diri, dia tidak emosional gitu kan, tidak mudah emosi gitu, dan juga ya dia dapat menempatkan dirinya ketika nanti ada di masyarakat, ya, memiliki kepribadian yang baik, ya, memiliki kecerdasan, akhlak yang mulia gitu, ya, bagaimana kita bisa menghormati sesama, menghormati orang lain gitu, ya. Nah gitu, karena pada prinsipnya kan di Indonesia ini berbeda-beda tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika seperti itu, ya, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara, ya. Ini pengertian pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini harus dipahami betul oleh kalian sebagai mahasiswa, ya, terutama masih semester 1 ini harus paham betul tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan. Di dalamnya banyak, kalian juga bisa download undang-undangnya, ya, dan itu harus dipelajari oleh kalian. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu memang pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis, ya, pendidikan formal, non formal, dan informal. Meskipun kita namanya pendidikan masyarakat, ya, tapi ini menjadi bagian, ya, pendidikan masyarakat itu menjadi bagian dari secara keseluruhan dari konsep pendidikan yang ada di Indonesia. Ini ada konsep pendidikan menurut Philip Combs, ya. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, ya, sistematis gitu. Jadi tersistem, ya, terencana tadi kan, terencana, tersistem dengan baik, ya, supaya tidak saling yang jelas lah pendidikan, ya, dikatakan secara jelas seperti itu, tersistem, berstruktur, bertingkat, berjenjang dari mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya gitu, ya. Tidak mungkin orang masuk sekolah tiba-tiba langsung kelas 5, kelas 6, tidak, ya, tapi ya tentu dari kelas 1 dulu, ya, karena terstruktur sistematis, ya, ada kurikulumnya, ada silabusnya, ada rencana pembelajaran, ada evaluasi, ya, seperti itu, ya. Ya, termasuk dalamnya studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialis, latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu terus menerus, ya. Jadi terus menerus, ya. Kalau pendidikan formal itu terus menerus dan waktunya tidak bisa fleksibel seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan hari kerja ada 5 atau 6 hari, ya, selama itu Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu pendidikan formal dilaksanakan, ya, gitu. Tapi berbeda dengan pendidikan non formal, ya. Pendidikan non formal itu adalah setiap kegiatan yang terorganisasi, ya, tetap, ya, meskipun non formal tapi tetap terorganisir dengan baik gitu, ya. Ada yang mengelola sehingga pembelajaran itu dapat sesuai dengan apa yang
menjadi tujuan dari pendidikan nasional ya itu. Dan sistematis, tetap sistematis ya, ada kurikulumnya, ada silabus menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang jelas gitu. Tapi itu berada di luar sistem persekolahan yang mapan. Artinya sistem persekolahan yang mapan itu adalah pendidikan formal gitu. Karena kita dilakukan bukan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal, tapi lembaga-lembaga yang memang ada di lingkungan pendidikan-pendidikan non formal. Nanti kita akan bahas lembaga-lembaga apa, ataupun kita namakan istilahnya adalah satuan pendidikan non formal ataupun satuan pendidikan masyarakat seperti itu. Ya, dilakukan secara mandiri. Nah, ini bisa dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu ya dalam mencapai tujuan belajarnya. Jadi peserta didik tertentu kita umumnya memang sasaran peserta didik dari pendidikan masyarakat adalah mereka-mereka orang dewasa ya, bukan usia-usia sekolah. Tapi memang sekarang contohnya ya, pendidikan kesetaraan itu umumnya adalah mereka usia-usia sekolah, karena orang-orang yang sudah bukan usia sekolah itu sudah mendapatkan pendidikan ya di sebelum-sebelumnya. Jadi selain gini, pendidikan masyarakat ini ya, program-program pendidikan masyarakat ini sudah berjalan begitu lama. Ya contohnya yang memang banyak itu adalah pendidikan kesetaraan ya, pendidikan kesetaraan. Jadi orang-orang yang belum merasakan pendidikan formal ya, itu beberapa tahun ke belakang berbondong-bondong untuk mengikuti pendidikan kesetaraan yang dilakukan oleh pendidikan non formal yang ya menjadi bagian dari pendidikan non formal gitu, salah satu program pendidikan non formal ya. Jadi banyak yang mengikuti, sehingga semakin kesini tentunya orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan formalnya sudah lebih sedikit, sehingga sekarang banyak usianya juga usia-usia sekolah gitu, yang memang tidak terlayani oleh pendidikan formal, sehingga masuk ke lingkungan pendidikan non formal dengan mengikuti program kesetaraan seperti itu ya. Nah, dan ketika pembelajaran di pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal ini, para peserta didik ataupun warga belajar itu juga tidak hanya belajar, tapi diberikan keterampilan sehingga mencapai tujuan belajarnya. Ingin apa ya, ingin mendapatkan kompetensi apa. Misalkan dari pendidikan kesetaraan itu diberikan kompetensi tambahan ya dengan adanya pelatihan menjahit, ataupun diberikan kompetensi tambahan dengan ya diberikan pelatihan komputer dasar, komputer administrasi, ataupun pelatihan-pelatihan lainnya yang memang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Ya, salah satunya adalah Sanggar Kegiatan Belajar ya, SKB, yang itu ada di setiap kabupaten kota ya, satu kabupaten ataupun satu kota biasanya ada satu SKB seperti itu, dan itu berada di bawah Dinas Pendidikan dan milik pemerintah ya, dan makanya namanya adalah Pamong Belajar, yang itu pegawai negeri seperti itu ya. Dan kalau selain itu selain di SKB ada juga di PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang memang banyak menjalankan program-program pendidikan masyarakat ya, sehingga tujuan belajar dari peserta didik itu bisa tercapai seperti itu ya. Ya, lalu berikutnya yang ketiga adalah pendidikan informal. Itu proses yang berlangsung sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan, yang termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, dan permainan pasar, perpustakaan, dan media massa gitu. Jadi pendidikan informal ini yang tidak terstruktur ya, tidak sistematis, tapi ada di lingkungan sekitar kita. Kita bisa belajar dengan siapapun ya gitu. Jadi tadi kata Gary Jontoro, semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Jadi kita bisa belajar dengan siapapun, meskipun orang yang usianya lebih muda dari kita ya. Saya bisa belajar dari kalian kalau misalkan kalian memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki informasi-informasi yang memang belum pernah saya dapatkan, belum pernah saya dalami seperti itu, dan saya bisa belajar dari kalian seperti itu ya gitu. Jadi terus menerus panjang usia ya kan, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi gitu kan. Jadi belajar dari mulai buayan sampai liang lahat gitu, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi gitu ya. Ya, jadi terus menerus lifelong education ya kan. Kalian juga ada mata kuliah tentang pendidikan sepanjang hayat gitu ya.
Nah, gitu. Jadi berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang akan memperoleh nilai-nilai yang ada di lingkungannya, ya. Ada value di lingkungan masyarakat, ada aturan-aturan di lingkungan sosial masyarakat, ya. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat, ya. Meskipun sekarang dengan kondisi yang seperti ini, ya, ada beberapa hal nilai-nilai yang apa ya menurun seperti itu gitu ya. Misalkan terkadang kita ketika dengan orang tua, ya, itu ya orang tua itu bukan hanya orang tua kandung tapi orang tua lainnya, ya, untuk menghormati orang tua orang lain itu sudah agak luntur seperti itu. Budaya terima kasih, budaya minta maaf, budaya minta tolong, ya, itu sudah hampir hilang gitu. Dan mudah-mudahan kalian sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat, ya, tidak menghilangkan hal-hal tersebut. Jadi kalau misalkan salah ya tetap kita harus minta maaf, ya. Kalau misalkan kita mau perlu seseorang ya kita harus minta tolong, ya, tolong, dan ya disampaikan tolong, saya mau minta bantuan begini begini gitu ya, gitu ya, minta maaf, terima kasih gitu ya. Lalu sikap keterampilan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, ya, setiap orang memiliki pengalaman, setiap orang dewasa memiliki pengalaman. Kalian ya sudah memiliki pengalaman banyak, ya, dan itu pengalamannya dijadikan sebagai sebuah pembelajaran sehingga ketika mengalami hal serupa itu sudah bisa pahami dan dicarikan solusinya gitu ya. Kalau misalkan ada pengalaman berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-harinya gitu ya. Kan ada istilahnya, pengalaman adalah guru yang paling berharga seperti itu. Ya, pengaruh lingkungan. Nah, ini pengaruh lingkungan ini sangat juga berdampak bagi setiap individu, ya, gitu. Jadi ketika kan ada istilahnya kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi maka ya kita akan ikut wangi gitu karena sehari-harinya ya berkenalan dengan orang-orang yang tukang minyak wangi gitu. Nah, kalau misalkan sehari-harinya kita bergaul dengan orang-orang yang ya tidak sesuai gitu ya, dengan norma-norma ataupun dengan value-value yang ada di lingkungan sekitar, ya tentunya kita akan terpengaruh. Makanya pengaruh lingkungan ini sangat sangat berdampak ya bagi perkembangan individu manusia seperti itu ya. Jadi kalian juga akan berpengaruh ya dengan siapa kalian bergaul, ya, seperti itu. Dengan siapa kalian masuk di lingkungan organisasi mana kalian akan masuk. Nah, tentunya itu akan meningkatkan ataupun menumbuhkan kemampuan kalian. Ya, menumbuhkan kemampuan ataupun kompetensi kalian. Yang termasuk dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga. Keluarga sangat penting karena keluarga adalah sebagai pendidikan pertama, utama dan terlama, ya. Ini lembaga pendidikan yang pertama, utama dan terlama itu keluarga. Utama karena pertama karena ya ketika lahir kita mendapatkan pendidikan dari orang tua kita, dari ibu kita, dari bapak kita dan keluarga-keluarga yang lainnya seperti itu. Ya, sehingga ya dikatakan sebagai pendidikan pertama. Pendidikan yang utama karena sebelum kita menginjakkan pendidikan di lainnya di sekolah gitu ya ataupun di lingkungan formal ataupun non formal setelah keluar dari keluarga, ya tentunya keluarga dulu gitu ya, sehingga itu dikatakan sebagai pendidikan yang utama gitu ya. Nah, lalu terlama sampai sekarang pun ya, ketika orang tua kita masih ada tentunya ya akan ada masukan-masukan ataupun akan ada nasihat-nasihat dari orang tua seperti itu. Saya sekarang meskipun sudah berkeluarga ya tetap ada istilahnya nasihat-nasihat ataupun permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ketika diceritakan kepada keluarga gitu ya. Ada nasihat-nasihat, ada masukan-masukan yang itu tentunya menjadikan saya ya menjadi lebih mendapatkan informasi untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya, sehingga pendidikan keluarga itu pendidikan yang terlama gitu ya. Hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, dan sampai kepada media massa. Nah, ini media massa ini sekarang sudah sangat luar biasa sekali gitu ya. Jangan sampai kita juga sebagai orang-orang yang berpengetahuan ya, orang-orang yang berada di lingkungan akademik itu mudah untuk terbawa situasi ya, mudah terbawa hoax ya. Sekarang lagi marak gitu ya karena perkembangan teknologi. Ya, jadi kalian sebagai mahasiswa ya harus bisa lebih selektif untuk memahami
sumber-sumber media yang diberitakan saat ini gitu ya. Jadi harus di cross check dulu ya. Ketika kalian juga mau share ya tentunya disaring dulu ya, saring before share gitu ya. Itu kaitannya dengan pendidikan. Nah, pendidikan yang pertama itu kira-kira ada di mana datangnya ya. Pertama datangnya dari keluarga tentunya, pendidikan informal. Lalu setelah itu pendidikan formal dan pendidikan formal ya, kalau dilihat dari asal usul kehadirannya ya untuk pendidikan seperti itu ya. Lalu ini konsep, nah ini pendidikan ya, ini semua adalah pendidikan masyarakat pada dasarnya ya. Nah, pendidikan masyarakat adalah ilmu dan seni ya yang mengkaji cara membelajarkan dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat melalui pendekatan pendidikan ya andragogis dan partisipatif. Jadi pendidikan masyarakat itu dihadirkan ya untuk para masyarakat ya yang memberikan pendidikan dengan pendekatan andragogis dan partisipatif. Jadi andragogis itu nanti akan ada mata kuliah itu sendiri. Ya, andragogi itu pendekatan pembelajaran pada orang dewasa, pendekatan pembelajaran dengan teknik orang dewasa dengan teknik orang dewasa gitu. Orang dewasa itu kan punya pengalaman, punya konsep diri, ya, punya kesiapan belajar yang berbeda dengan anak-anak gitu ya. Sehingga pengalaman dari peserta didik itu dijadikan juga sebagai pembelajaran. Dan partisipatif artinya melibatkan peserta didik ya untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya, mempersiapkan kegiatan pembelajarannya sampai ke evaluasi gitu ya, sehingga mampu menolong dirinya sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar belajar. Nah, tujuan pendidikan masyarakat itu adalah learning society ya, masyarakat untuk gemar belajar seperti itu. Nah, untuk ini konsep pendidikan masyarakat menurut AUNTAS ya, Community Education and Learning which is root and in a process of empowerment, social justice, change, challenge, respect, and collective consciousness. It is within the community and of the community. Ya, jadi pendidikan masyarakat adalah pendidikan dan pembelajaran yang berakar pada proses pemberdayaan. Ya, education in learning which is root in a process of empowerment. Jadi proses pendidikan dan pembelajaran yang berakar pada proses pemberdayaan, yang memberdayakan masyarakat, memberdayakan manusia. Ya, social justice ya, kaitannya dengan keadilan sosial, karena dipandang adanya ketidakadilan ya antara proses pelaksanaan di pendidikan formal gitu ya. Itu sehingga pendidikan masyarakat ini muncul untuk melengkapi orang-orang yang tidak terlena oleh pendidikan formal. Change ya, ataupun perubahan ya, challenge, tantangan, respect dan kesadaran ya, kesadaran yang kolektif gitu ya. Ya, lalu it is within the community and of the community ya. Jadi pendidikan masyarakat ya dari, oleh, dan untuk masyarakat ya, itu munculnya dari masyarakat ya. Nah, reflecting and developing needs of individual and their lokal ya. Jadi yang merefleksikan peningkatan ataupun pengembangan kebutuhan daerahnya ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi daerahnya, karena kita memang belajar untuk pendidikan masyarakat itu ya dilihat dulu potensi ataupun lingkungan sosialnya yang mendukung untuk seseorang bisa belajar seperti itu ya. Jadi ada identifikasi kebutuhan ya, potensi-potensi daerah ya, yang itu dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan juga meningkatkan pendapatan para peserta didik nantinya seperti itu ya. It builds the capacity of local community to engage in developing response to educational and structural disadvantage ya, and to take part in decision making and policy formation within the community ya. Jadi pendidikan masyarakat ini juga untuk membangun kapasitas masyarakat ya, agar dapat terlibat ya dalam kegiatan dan terlibat dalam pengambilan keputusan ya. Jadi masyarakat ini pada akhirnya bisa dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitarnya. Artinya pembelajaran itu bukan hanya berdampak ya, outputnya itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga berdampak bagi lingkungan sekitarnya ya. Orang menjadi lebih percaya diri,
untuk bisa ya hidup bersama dengan masyarakat lainnya seperti itu ya. Jadi to engage ya dengan masyarakat sendiri, dengan masyarakat lokal. Jadi lebih memiliki kapasitas, memiliki kedekatan nantinya ya, terlibat dalam setiap kegiatan dan juga terlibat dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan yang ada di lingkungan sosial masyarakatnya ya, seperti itu ya. Ini konsep pendidikan masyarakat menurut AUNTAS ya. AUNTAS itu ya sebuah organisasi internasional kaitannya dengan pendidikan orang dewasa ya. Tuh. Lalu ada juga ini masih sama ya ternyata. Konsep pendidikan masyarakat menurut Prof. Enceng Mulyana, bahwasanya pendidikan masyarakat adalah proses ya pendidikan dalam rangka menanamkan perubahan. Nah, ini menanamkan perubahan sikap yang positif, konstruktif, inovatif pada diri manusia. Ya, jadi proses pendidikan dalam rangka menanamkan perubahan sikap. Ya. Jadi kan inti pendidikan adalah ya perubahan sikap gitu. Tapi juga menjadikan seseorang itu berpikir konstruktif, inovatif. Ya, hal yang sasaran agar mampu mengantisipasi berbagai tekanan sosial, politik, budaya sehingga kelak mampu memposisikan dirinya di masa depan menuju masyarakat gemar belajar. Nah, ini masyarakat learning society ya, masyarakat gemar belajar. Nah, ini ruang lingkup dari pendidikan masyarakat itu. Yang pertama, pendidikan masyarakat adalah area profesional yang berkembang dan berkontribusi terhadap praktik pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat ya. Lalu pendidikan masyarakat memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran yang dilandasi oleh pemberdayaan, keadilan sosial ya, perubahan, tantangan, kepedulian dan kesadaran kolektif. Fokus pendidikan masyarakat yaitu adalah pengembangan masyarakat, pemuda dan pendidikan orang dewasa. Yang keempat, area pendidikan masyarakat meliputi semua penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan pembelajaran dalam pendidikan masyarakat dan orang dewasa. Ya, ini kurang lebih materi pertemuan hari ini ya. Silahkan kalian pelajari kembali dan silahkan lihat Google Classroom-nya ya, apa saja tagihan-tagihan dalam pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita pelajari dan kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.